Pelin-pelan, meski tengah disanksi, pemerintah Inggris izinkan Abramovich suntik dana ke Chelsea. Pemerintah Inggris terlihat pelin-pelan usai mengizinkan Roman Abramovich untuk menyuntikkan dananya ke Chelsea belakangan ini. Sebagaimana diketahui, Chelsea saat ini dalam dibekukan dan berada di bawah lisensi pemerintah Inggris dikarenakan merupakan aset Abramovich. Abramovich sendiri mendapatkan sanksi dari pemerintah Inggris dikarenakan merupakan oligarki yang dekat dengan Vladimir Putin dan juga diduga terlibat dengan kasus korupsi serta suap. Lantaran Abramovich mendapatkan sanksi berupa asetnya dibekukan, Chelsea pun terkena imbasnya. Pemerintah Inggris bahkan membekukan rekening debus untuk biaya operasional. Tak hanya rekening yang dibekukan, Chelsea juga tak bisa menjual tiket pertandingan. Meskipun bisa, maka hasil penjualan akan dialokasikan untuk korban perang di Ukraina. Kesulitan yang dihadapi Chelsea dikarenakan sanksi ini membuat klub asal London Barat itu disebut-sebut tak bisa tenang menjalani laga tandang dikarenakan tak bisa membayar biaya operasional seperti hotel maupun pesawat. Kesulitan ini pun kemudian membuat pemerintah Inggris mengizinkan Abramovich selaku pemilik resmi Chelsea hingga saat ini untuk menyuntikkan dananya. Melalui Delamasi.com dan iNews UK, Abramovich lewat perusahaannya First Time menyuntikkan dana sebesar 30 juta pound sterling atau sekitar 568 miliar rupiah. Suntikan dana ini diberikan guna biaya operasional Chelsea hingga asetnya dikembalikan saat pemilik baru pengganti Abramovich diresmikan. Namun saat ini, Ryan Group sebagai broker dari pengakuisisian Chelsea sendiri telah menimbang ada dua calon kuat pemilik baru The Blues. Kedua calon itu merupakan konsorsium yang digagas pengusaha Amerika Serikat Todd Boehly dan pengusaha Inggris Sir Martin. Kedua konsorsium ini dinilai oleh Ryan Group sebagai kandidat paling tepat sebagai pengganti Abramovich, baik dalam hal tawaran maupun visi misinya. Beberapa kandidat seperti Saudi Media Group, konsorsium Nick Candy, dan keluarga Rickards disebut tak lolos seleksi dari Ryan Group. Belum diketahui apa alasan tak lolosnya ketiga calon ini. Hanya saja, kabar tak masuknya ketiga calon itu telah dikonfirmasi oleh beberapa jurnalis ternama dari Telegraph, Sky News, dan juga The Times. Dilansir dari The Times, konsorsium Todd Boehly dan Sir Martin dalam waktu 24 jam akan diberi kesempatan untuk bertemu dengan petinggi Chelsea lainnya. Pertemuan ini untuk membahas mengenai visi misi keduanya sebelum pada akhirnya mengumumkan siapa yang akan menjadi pemilik baru Chelsea. The Times juga mengklaim bahwa selambat-lambatnya pada bulan mendatang atau April, Chelsea akan memiliki pemilik baru pengganti Abramovich. Chelsea dihadapkan pada eksodus pemain di sisi lain. Chelsea juga tengah disibukkan dengan kemungkinan eksodus pemain. Salah satunya adalah Jorginho yang dikaitkan dengan AC Milan. Rumor kepindahan gelandang Chelsea Jorginho ke raksasa Italia AC Milan rupanya bukan isapan jempol belaka, dikarenakan pihak klub sudah mulai memberikan ultimatum. Belakangan ini seperti yang dilansir dari Football London, agen Jorginho Joao Santos tampak aktif menjejakkan kliennya untuk kembali ke Liga Italia. Melihat hal itu, nampaknya Jorginho bisa saja hengkang dari klub untuk mencoba tantangan baru bersama klub lainnya dan meninggalkan filosofi yang dibangun di Chelsea. Marcos Alonso beri isyarat siap tinggalkan Chelsea. Mau kemana? Bek kiri Chelsea Marcos Alonso memberikan isyarat dirinya siap cabut dari Stamford Bridge dan pulang kembali ke La Liga. Bek yang berusia 31 tahun ini menjadi salah satu pemain andalan Thomas Tuchel di Chelsea. Ia diberi kesempatan bermain secara reguler, namun masa depan Alonso sekarang tak jelas. Kontraknya bersama Chelsea akan kadaluarsa pada musim panas 2023 mendatang. Meski demikian, ada spekulasi yang menyebutkan bahwa ia bisa cabut dari Chelsea lebih cepat. Bisa jadi pada musim panas 2022 nanti. Alonso isyaratkan cabut dari Chelsea, dan kini Marcos Alonso buka suara soal masa depannya. Ia mengisyaratkan ingin cabut dari Chelsea. Tujuannya bermain kembali ke pentas La Liga. Saya ingin bermain di La Liga. Sepanjang hidup saya ingin bermain dan berada di sini di Spanyol. Tetapi situasinya berbeda dan tidak semuanya bergantung pada saya.
serunya kepada AS. Saat ini saya fokus pada musim ini dan apa yang harus terjadi akan terjadi, sambung Marcos Alonso. Lalu kemana ia akan berlabuh jika cabut dari Chelsea ke La Liga nantinya? Marcos Alonso mengatakan ada peluang ia balik ke mantan klubnya yakni Real Madrid. Akan tetapi, ia juga tak menutup pintu untuk gabung ke klub lainnya, bahkan termasuk Barcelona dan Atletico Madrid sekalipun. Ya, saya memiliki ikatan keluarga di semua sisi. Chelsea sekarang, saya memiliki kontrak untuk ini dan 1 musim lagi, tegas Marcos Alonso.